saya Fenty Diana, saya dari kelas 11 1 dan 2. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari materi informasi. Oke, di sini ada materi yang akan kita bahas hari ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada fungsi statistik, yang kedua fungsi grafik, yang ketiga fungsi if, dan yang terakhir ada fungsi filsuf dan filsuf. Oke, next. Fungsi statistik ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada sum. Sum yaitu untuk menghitung jumlah total dari data jumlah. Yang kedua ada average. Average yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari data jumlah. Yang ketiga ada max yaitu untuk mencari nilai tertinggi dari data jumlah. Yang keempat ada min yaitu untuk mencari nilai terendah dari data jumlah. Dan yang terakhir ada code itu untuk menunjukkan beberapa banyak data yang terdapat dalam data. Oke, next. Fungsi statistik ini ada rumusnya. Yang pertama ada sum, itu rumusnya sum sama dengan sum buka dalam kurung range data. Itu tuh rumusnya sama dengan sum buka kurung, misal kayak E5 bagi E14 tutup kurung. Terus yang kedua average sama dengan average buka kurung range data. Terus yang ketiga max, itu rumusnya sama dengan max dalam kurung range data. Yang keempat ada min sama dengan min buka kurung range data. Yang terakhir ada count, itu rumusnya sama dengan count buka kurung range data. Oke. Berikutnya ada fungsi string. Fungsi string ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada left. Left itu untuk mengambil data yang berada di sebelah kiri sel. Terus yang kedua ada mid. Mid itu mengambil data dari bagian tengah sel. Dan yang terakhir ada right, itu pengambilan data dari sebelah kanan sel. Oke. Rumus dari fungsi string itu ada 3. Yang pertama ada left. Left itu rumusnya sama dengan left buka kurung text non karakter. Itu contohnya kayak sama dengan left buka kurung C1 bagi 14 tutup kurung. Terus yang kedua mid. Rumus mid itu sama dengan mid dan buka kurung D5 bagi 5 bagi 3 tutup kurung. Yang terakhir right, itu rumusnya sama dengan right buka kurung D5 bagi 2 tutup kurung. Oke, next. Ada fungsi if. Fungsi if itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi if tunggal. If tunggal yaitu fungsi logika if yang memiliki satu syarat ketentuan untuk mendapatkan suatu hasil syarat ketentuan tersebut agar terpenuhi. Rumus dari fungsi if tunggal itu ini ada contohnya, bisa dilihat di sini. Rumusnya seperti sama dengan if buka kurung B2 sama dengan dalam petik BE, koma, dalam petik Lampung, koma, dalam petik Sumsel, tutup kurung. Terus yang kedua ada fungsi jamak. Fungsi jamak itu fungsi logika if yang memiliki lebih dari satu syarat ketentuan. Adapun rumus dari fungsi jamak ini itu rumusnya sama dengan if buka kurung B2 sama dengan dalam petik BE, koma, dalam petik Lampung, koma, if buka kurung B2 sama dengan dalam petik BG, koma, dalam petik Sumsel, koma, if buka kurung B2 sama dengan if buka kurung BH, koma, dalam petik Jambi, koma, dalam petik Rio, tutup kurung. Oke. Terus fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah pengambilan data dari tabel bantu yang berbentuk vertikal. Rumus dari VLOOKUP itu bisa dilihat ya di sini, ini ada rumusnya. Cara rumusnya itu contohnya kayak sama dengan VLOOKUP buka kurung A2 bagi A2 bagi C10 koma 2 koma false tutup kurung. Terus ada fungsi HLOOKUP. HLOOKUP itu pengambilan data dari tabel bantu yang berbentuk horizontal. Selanjutnya, rumusnya dari fungsi HLOOKUP ini bisa dilihat di sini, ini rumusnya. Cara mengerjakan itu sama dengan HLOOKUP buka kurung A1, A bagi D10, 3, false tutup kurung. Oke teman-teman, sekian saja presentasi saya dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya.